berjumpa saudara dalam Katong Omong untuk edisi kali ini. Dan saudara, senang sekali di kesempatan kali ini saya John Hayon bisa menemani Anda. Dan tentunya saat ini saudara, pemerintah daerah di Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah Kabupaten Kota CNTT dihadapkan pada kenyataan atau kenyataan belanja daerah yang terbatas. Dan tentunya akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah bagaimana bisa bertahan dengan keterbatasan belanja. Apakah hanya mengandalkan dana dari pusat atau ada strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Dan untuk itu saudara, kita akan berbicara di Katong Omong untuk edisi kali ini di bawah topik belanja daerah terbatas, bagaimana daerah bisa bertahan. Dan untuk membahas topik ini saudara, sudah hadir bersama saya 3 orang narasumber saya. Saya langsung perkenalkan saja, saya ucapkan selamat datang nih untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Benhard Meno. Selamat datang Bapak. Selamat sore Pak John dan selamat sore pemirsa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tentunya terima kasih karena ini masih lengkap nih, uniformnya masih lengkap dari kantor. Saya juga ucapkan terima kasih nih untuk anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Filmon Luasana. Pak Filmon, selamat datang. Selamat sore ya. Kepada seluruh pemirsa TVRI di Nusa Tenggara Timur. Saya juga ucapkan selamat datang nih untuk akademisi ekonomi kita, Dr. Thomas Ola Langodai. Pak Dokter, selamat datang. Terima kasih Pak John, Pak Beni, Pak Filmon, dan selamat sore untuk masyarakat NTT yang terlibat dalam Ketong Omong sore hari ini. Luar biasa semangatnya itu. Nah, tentunya saudara, kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan belanja daerah terbatas, bagaimana daerah bisa bertahan. Dan mungkin di awal ini, saya langsung ke Pak Beni. Ini kalau kita bicara berkaitan dengan belanja daerah terbatas, tentu kita bicara berkaitan dengan fiskal daerah. Mungkin bisa disampaikan ke awal di pertemuan kita kali ini, bagaimana dengan fiskal daerah kita, apakah memang terbatas di 2026 ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi sesuai peta fiskal daerah dengan PMK 79 tahun 2025 yang ditetapkan 22 Desember 2025, bahwa peta fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berada dalam kategori rendah. Hanya 3 daerah yang berkategori sedang, yaitu Kota Kupang, Sumba Barat, dan Manggarai Barat. Nah, artinya peta fiskal ini menggambarkan kapasitas fiskal, artinya kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pembangunan. Nah, kita berkategori rendah. Karena berkategori rendah ini, maka tentu kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal daerah kita. Nah, pemerintah tentu selama ini berupaya untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan fiskal daerah lewat berbagai upaya. Salah satu yang kelihatan di dalam urusan keuangan daerah adalah bagaimana perbandingan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan transfer Nusa Tenggara Timur itu berada di atas kisaran 70-an%. Sedangkan kemampuan PAD untuk membiayai pembangunan di Nusa Tenggara Timur itu di kisaran 20-30%. Nah, ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita ke transfer pusat itu masih sangat besar. Jadi kita disebut untuk provinsi kita, fiskal kita rendah, itu kita harus akui itu. Siap. Nah, apakah ini juga karena fiskal kita sangat rendah, apakah di 2006 skenario untuk pelayanan publik ini kita tinggalkan atau seperti apa Pak? Di dalam penyusunan APBD dalam kaitan dengan keuangan daerah, tentu kita memperhatikan beberapa hal yang perlu dijaga keseimbangan antara belanja yang bersifat ke aparatur, walaupun ini masih nomenklatur lama tapi masih bisa dipakai, dan belanja yang larinya ke publik. Nah, kalau belanja yang lari ke aparatur misalnya gaji dan tunjangan, kemudian berbagai belanja misalnya belanja sebagian barang jasa yang punya kaitan dengan, tidak kaitan langsung dengan pelayanan publik. Nah, belanja publik itu misalnya yang bisa teridentifikasi misalkan belanja infrastruktur, belanja bantuan sosial, belanja hibah yang langsung kepada masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa apapun yang terjadi, pelayanan publik lewat belanja publik tetap dijaga keseimbangannya antara belanja publik sama
belanja aparatur. Ya, ya. Sehingga tidak terjadi lebih banyak uang itu dipakai untuk kepentingan yang tidak langsung ke publik. Itu yang sedang pemerintah berupaya dari tahun ke tahun. Jadi pelayanan publik, walaupun dengan keterbatasan fiskal, pelayanan publik tidak akan terganggu. Itu diupayakan oleh pemerintah saat ini. Iya. Nah, Pak Filmon, bagaimana Komisi 3, Anda sebagai Komisi 3 yang membinagi salah satunya anggaran ini, melihat ini harus diakui bahwa pemerintah mengakui ada keterbatasan fiskal di sini. Oke, baik. Jadi memang kita hampir semua provinsi di Indonesia, kita berharap untuk mendapatkan dana transfer atau TKD. Seiring berjalannya waktu, maka dana transfer ini berkurang. Otomatis fiskal kita sangat tinggi. Untuk itu, kalau tadi bilang rendah ya, tapi kebutuhan kita semuanya itu tergantung dari dana transfer TKD kemarin. Sehingga kemarin itu dibatasi karena ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, otomatis kita untuk belanja publik dan aparatur itu terhambat. Bagaimana caranya kami DPR mendorong pemerintah untuk mampu keluar dari persoalan fiskal tadi? Maka kami Komisi 3, Komisi Ekonomi, kami terus berupaya bersama teman-teman di Badan Pendapatan dan Keuangan, teman-teman dari keuangan dan pendapatan aset, kami terus berupaya dengan cara adalah bagaimana kita mengoptimalisasi terhadap pajak-pajak yang selama ini belum menjadi sasaran atau menjadi tujuan yang paling utama. Maka kami DPRD mendorong supaya ada upaya tertentu terhadap objek-objek yang menjadi penentu pendapatan kita. Contohnya yang selama ini kita mendorong supaya pajak kendaraan bermotor ini terus dioptimalkan, tetapi ada juga berbagai cara atau pajak yang objeknya selama ini belum tersentuh, yaitu pajak kendaraan alat berat, pajak air permukaan. Namun ini semua tentu harus dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah supaya semua pajak yang saya sebutkan tadi bisa terrealisasi. Jadi bukan hanya pajak saja, tapi retribusi pun kita ada mengkaji, ada objek-objek sementara yang ada di pemerintahan provinsi NTT yang belum diolah secara baik, maka kami mendorong pemerintah. Nah itu tentu sejauh ini kami bersama pemerintah di Komisi 3 sudah melaksanakannya. Sehingga upaya ini kami berharap target dari 2,8 T ini di tahun 2006 bisa tercapai. Supaya mengurangi tadi angka transfer dan fiskal tadi. Kalau tadi kita dengar Pak Beni menyampaikan bahwa fiskal kita, ya kalau saya tidak salah dengar kita minusnya 500 miliar tahun 2025. Nah upaya inilah kita supaya bagaimana caranya ini jangan terjadi lagi. Sehingga target kita 2,8 T. Dan kita optimis semua pasti bisa kita lalui supaya jangan lagi kita mengharapkan dana transfer dari pusat. Oke, jadi dari DPRD terus mendorong pemerintah untuk bisa mendapatkan pembiayaan lewat retribusi dan juga pajak-pajak yang belum tergali. Nah, sebelum nanti saya ke Pak Doktor sebagai pengamat dan juga akademisi, saya ingin kembali ke Pak Beni kaitan dengan target kita untuk tahun 2026 2,8 triliun. Kalau kita coba evaluasi 2025 capaian kita dari target 1,7 kita hanya tercapai 1,3. Nah, di 2026 kita naikkan target ini 100% bahkan. Nah, apakah skenario yang sudah misalnya didorong terus oleh DPRD, tapi kita tahu bahwa apakah kita punya optimisme untuk 2,8 bisa tercapai Pak di 2026? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya dalam pendapatan daerah itu ada dua sumber saja. Pendapatan transfer dan PAD. Ada namanya lain-lain pendapatan daerah yang sah, tapi itu bisa tentatif, bisa ada, bisa tidak. Nah, karena kita punya dana transfer menurun di 2026 ini sebesar 289 miliar atau kurang lebih 10%, hampir 10% dari transfer 2025, maka tentu kita harus bisa mengutamakan untuk PAD bisa didongkrak, bisa dioptimalkan. Nah, memang PAD kita itu mulai tahun 2026 itu hampir berimbang dengan pendapatan transfer. DPAD hampir 2,8,
transfer juga 2,8, Ya. jadi hampir 50-50 ya, perimbangan antara dua pendapatan dalam kelompok pendapatan dalam APBD. Nah, seperti disampaikan oleh Bapak Filmon tadi, PAD itu sesungguhnya ada pajak, ada retribusi, ada hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ada lain-lain PAD yang sah. Ya. Nah, memang kalau pajak itu kurang lebih kita 1,9 triliun. Nah, 1,9 itu kita dapatkan dari kalau tidak salah 7 jenis pajak. Ya. Yang paling besar adalah PKB, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan option MBLB. Nah, Bapak Filmon sudah sampaikan didorong juga retribusi. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam pajak itu ada satu option namanya pajak option MBLB. Mineral bukan logam dan batuan, atau yang kita sebut dengan galian C, istilah keren. Ya. Nah, galian C ini adalah option antara kita dan kabupaten kota. Jadi galian C itu katakan kita dapatkan dari kabupaten A misalnya 1 miliar, maka 75% itu milik kabupaten, 25% option ke provinsi. Nah, tahun 2025 kemarin memang kita akui belum maksimal dilakukan, sehingga MBLB itu kalau tidak salah dari 20 miliar kita mendapatkan hampir 6 miliar. Ya. Belum mencapai 50%. Nah, oleh karena itu tahun ini ada beberapa pembenahan yang dilakukan. Bapak Gubernur sedang membentuk tim percepatan pembangunan. Salah satunya adalah optimalisasi PAD. Kebetulan saya bersama Pak Kaban Pendapatan ditunjuk untuk mengkoordinir ini. Sehingga salah satu sasaran kita adalah bagaimana kita benahi MBLB. Dengan cara kita benahi dulu tupoksi. Misalnya dulu semuanya kumpul di Bapenda, bagaimana kita men-separate itu ke Dinas ESDM. Sehingga dinas ini bisa bekerja secara optimal. Demikian juga dengan, walaupun saat ini masih dalam perbaikan tupoksi dengan peraturan gubernur sementara digodok. Kemudian juga beberapa pajak yang bisa dioptimalkan oleh OPD yang bersangkutan sesuai tupoksinya. Sehingga dengan demikian kita berharap MBLB target kita masih 20 miliar tahun ini, itu kita bisa mendapatkan paling tidak sesuai target kinerja itu 80% lah paling tidak kita bisa dapatkan. Ya. Kemudian juga dengan pajak-pajak yang lain, berbagai upaya dilakukan misalnya di PKB. Masih banyak hutang kendaraan dinas juga di kabupaten yang belum bayar. Nah, ini yang sementara diupayakan terus penagihannya. Kita berkoordinasi terus dengan Pemda Kabupaten. Selain itu juga mungkin Pak John masih ingat kan, kita ASN kalau dapat TPP kalau sudah bayar Ya. pajak kendaraan, dan itu masih berlaku untuk tahun 2026. Jadi selain mendorong ASN khususnya yang memiliki pajak kendaraan itu harus bayar tepat waktu. Demikian juga tentu dengan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait, misalnya pihak kepolisian, Jasara Harja, dan lain-lain untuk bisa mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor. Nah, tentu upaya-upaya dilakukan ke depan. Selain teman-teman kita yang ada di UPT pendapatan di kabupaten juga bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, ada satu hal yang perlu diingat juga bahwa kita sedang menjalin hubungan dengan kabupaten kota untuk kabupaten kota juga mendukung operasional samsat kita yang ada di UPT. Nah, itu didukung dengan cara ada porsi-porsi persentase tertentu yang kita sementara ini konsultasikan dengan kementerian, sehingga ada dukungan dari kabupaten ke provinsi juga. Karena toh pada akhirnya kan pajak kendaraan yang ditagih, bea balik nama yang ditagih, toh kan optionnya juga masuk ke kabupaten. Malah kabupaten lebih besar. 66%, provinsi 34%. Nah, ini yang terus dilakukan itu, dan ada banyak lagi hal yang saat ini tim ini kami sedang mulai besok, kami mulai koordinasi dengan teman-teman di UPT di kabupaten, khususnya cabang dinas ESDM, kemudian teman-teman di PU, dan bersama teman-teman UPT pendapatan khusus di Samsat. Itu sedang kita lakukan, koordinasi kita lakukan untuk bangun pola kerjasama seperti apa untuk percepatan. Karena judul tim ini adalah optimalisasi PAD. Nah, seperti saya katakan tadi, kita mengurangi ketergantungan ke Jakarta dengan cara kita harus menargetkan PAD yang harus kita kejar, Pak. Demikian, terima kasih. Jadi pemerintah optimis bahwa 2,8 akan tercapai di akhir tahun.
Kita harus optimis, Pak. Kita harus optimis. Ya, paling tidak begini ya. Paling tidak kalau sesuai dengan Permendagri 11 tahun 2017 itu bahwa target kinerja dari pertanggungjawaban daerah itu minimal 80%. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Paling tidak ya, kalau dari 2,8 kita bisa mencapai mendekati itu. Mendekati. Untuk Ya, bisa, paling kurang mendekati lah. Ya, mendekati Oke. itu bisa dilakukan. Nah, Ya, Pak Dokter, ada optimisme dari pemerintah provinsi bahwa target PAD kita 2,8 ya paling kurang mendekati nanti di akhir tahun. Tapi kita juga dihadapkan dengan keterbatasan fiskal saat ini. Nah, bagaimana Bapak selaku pengamat melihat kondisi ini? Apakah akan berpengaruh terhadap pelayanan publik? Kalau tadi Pak Beni katakan bahwa kita akan melihat pelayanan publik juga akan terganggu. Tapi dari sisi ekonomi, Bapak melihat seperti apa? Baik, Pak John, Pak Beni, Pak Filmon. Kalau bicara dengan orang keuangan dan Komisi 3 itu memang kaku seperti begitu. Ya. Ya, sebagai ekonom, saya mungkin kembali ke topik kita ya. Ya. Saya lihat itu bukan soal belanja yang terbatas, pendapatan yang terbatas. Belanja kita itu kan tinggi itu di mana-mana. Hanya pendapatan kita yang terbatas, bukan belanjanya yang terbatas. Sehingga karena pendapatan terbatas tidak mampu mengcover belanja yang tinggi. Ya. Saya berterima kasih untuk TVRI. Jadi diskursus kita pada sore hari ini itu sebenarnya bukan saja soal administrasi anggaran ya. Tapi kita berpikir lebih jauh. Itu soal masa depan pelayanan publik di NTT. Masa depan ekonomi NTT. Dan masa depan peningkat optimalisasi PAD. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak naik, bagaimana kita mengharapkan PAD bisa naik? Karena sumbernya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi baik, PAD naik, gaji pegawai dibayar dengan baik, pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Karena itu saya itu agak gelisah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu. Adilkah sebuah kebijakan seragam untuk seluruh daerah, tetapi diterapkan kepada daerah yang kemampuan fiskalnya berbeda-beda? Itu coba. Oh, Jakarta 30%, Papua Selatan 30%, NTB 30%, NTT juga 30%. Adilkah? Kebijakannya seragam, diterapkan kepada daerah yang kapasitas fiskalnya berbeda-beda, termasuk NTT, wilayah kepulauan, rentang kendali pelayanan publiknya itu kan berbeda. Lalu kita mau samakan? Oh tidak. Kalau saya tidak. Karena itu tugas Pak Beni, tugas Pak Filmon, masih ada ruang. Teman-teman yang P3K hari ini dalam kegelisahan, mesti dibangkitkan emosinya supaya jangan gelisah. Pernyataan Pak Beni ini bagus ini. Kami jamin pelayanan publik akan tetap berjalan. Artinya pegawai-pegawai kita itu akan tetap dibayar gajinya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ini ya? Bagaimana caranya supaya tetap dibayarin? Mari kita naikkan kapasitas fiskal kita. Kita tetap butuh dana transfer ya. Itu hak kita. Tetapi ketika dana transfer provinsi sekitar 250 miliar ya, dipotong ya. Iya, 289. 289. Salah itu. Pemerintah pusat melanggar undang-undang desentralisasi fiskal. Dia melanggar itu. Karena formulanya itu sudah ada. Formulanya sudah ada. Ketika dia melakukan apapun namanya, apakah itu efisiensi atau apapun namanya, dia melanggar undang-undang. Dan yang menderita daerah, bukan dia. Bukan dia. Karena itu saya berpikir sangat tidak bijak kalau regulasinya seragam,
tetapi diterapkan kepada daerah yang kapasitas fiskalnya berbeda-beda. Saya yakin dengan teman-teman provinsi, teman-teman di DPRD, dan stakeholder ya, yang terkait dengan PAD. Kalau semua dilakukan dengan baik dan jujur, tercapai Pak. Tercapai. Yang wajib pajak juga jujur, dia tidak tipu-tipu. Pemerintah juga jujur, diambil dan dikelola dengan baik. DPR juga jujur, semuanya jadi Pak. Semuanya jadi. Target 2,8 bisa tercapai kalau kita jujur menyampaikan objek pajak kita di mana saja nih. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu sudah jelas, itu dia sudah provinsi kau punya di sini ya. Kabupaten kau punya di sini ya. Itu sudah jelas semua itu. Sehingga melalui kesempatan ini ya mungkin Pemda provinsi, DPRD provinsi 2017 ini batas ya. 2027. Oh, 2027 ini batas penerapan undang-undang amanat undang-undang 1 2022. Janganlah. Masih ada, saya baca itu di pasal 240 tidak salah itu, atau 140 ayat 3 itu. Masih ada ruang untuk komunikasi. Jadi bisa. Dan itu yang mungkin akan digunakan oleh pemerintah provinsi untuk berkomunikasi. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Jadi boleh undang-undangnya diberlakukan, tapi untuk NTT katakanlah begini. NTT punya jangan 2027 ya, nanti 2037 ya. Ketika kapasitas fiskalnya, berarti Pak Benny sudah pensiun dong. Tidak apa-apa, tapi Pak Benny meletakkan dasar. Ya. Oke. Iya. Nah, begitu. Kalau tadi yang menarik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban Keuangan kaitan dengan opsen pajak kita yang terlampau besar, diserahkan ke pemerintah kabupaten kota 66% dan sisanya itu ke pemerintah provinsi. Nah, berkaitan dengan regulasi, apakah bisa kita balikan lagi 66% ke provinsi, sisanya itu kita lempar ke kabupaten? Apakah bisa diupayakan oleh DPR? Jadi begini, ini soal regulasi tentu bisa kita revisi bersama. Karena apa? Keuntungan kita jauh daripada kabupaten kota. Sedangkan yang mengerjakan inilah kami di provinsi, teman-teman di provinsi. Dengan segala keterbatasan fiskal tadi, tapi mereka sampai mengoptimalkan kinerja mereka di daerah. Ini bukan hal yang gampang sebenarnya. Karena saya dan teman-teman Komisi 3 itu turun ke daerah, ke teman-teman UPTD, kabupaten kota, dan mereka terus melakukan upaya terhadap bagaimana caranya pembayaran pajak kendaraan bermotor ini bisa dilakukan. Nah, kerjasama inilah yang kami sudah minta pada pemerintah kabupaten. Waktu kemarin kami ke Manggarai Barat, kami minta pada Pak Bupati, supportlah teman-teman UPD ini. Karena 60%-nya, 66%-nya kalian dapat. Bagaimana caranya sehingga ada sinkronisasi, ada kerjasama yang baik, dan itu dijawab kemarin. Mungkin satu-satunya pemerintah kabupaten yang akan menggerakkan teman-teman kabupaten untuk bekerjasama dengan teman-teman di UPTD lewat Jasara Harja, kepolisian itu nanti di Manggarai Barat. Itu kami mendorong sebagai kabupaten contoh yang sudah mau melakukan hal-hal ini supaya mendorong juga upaya teman-teman untuk peningkatan PAD. Karena kalau teman-teman di UPTD ini meningkat, otomatis kabupaten tersebut juga akan meningkat. Dia punya opsen 66%-nya. Nah, terkait dengan hal yang menjadi perbincangan dari Pak Langodai tadi bahwa teman-teman P3K ini bagaimana caranya supaya mereka tetap dibiayai oleh pemerintah daerah. Kami lewat lembaga DPRD, lewat Ibu Ketua DPRD dan Pak Gubernur, memang secara lembaga sudah ada diskusi singkat antara pemerintah dan DPRD. Kita akan upaya supaya kami mungkin bersama-sama dengan pemerintah, kita ke kementerian terkait, untuk membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ya, kita minta revisi kembali. Karena apa? Ketika ini pemerintah pusat punya tanggung jawab sebenarnya. Karena sebelum P3K ini beralih P3K
dia dari honorer, itu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014, ya kan? Habis itu dicabut undang-undang itu dengan Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bagaimana cara merekrut honorer menjadi P3K, dan itu berlaku sama juga dengan ASN. Habis itu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, bahwa P3 ASN dan P3K memiliki hak yang sama. Berarti jangan ada yang dikorbankan di sini. Maksud kami DPR adalah gimana caranya pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Karena dia yang berupaya dari orang honor naik tingkatan menjadi P3K. Jadi kami akan terus berupaya dengan pemerintah provinsi. Saya juga mendengar apa yang disampaikan Pak Gubernur kemarin di media bahwa kita akan mendorong ke pemerintah pusat tanggung jawab mereka sejauh mana. Ini yang namanya negara hadir untuk membantu mensejahterakan rakyatnya, tapi kok ini berbeda menyusahkan rakyatnya. Sehingga kita lembaga DPRD kita berupaya bersama pemerintah untuk ke dinas ke kementerian terkait untuk merevisi kembali undang-undang terkait. Oke, dan itu akan menjadi janji dari DPRD untuk bisa membantu pemerintah, memfasilitasi untuk bisa revisi undang-undang itu bisa terjadi. Memang ini jalurnya ada di DPR RI, tapi secara lembaga di daerah kami mendorong ini ke kementerian. Oke. Ya, ini upaya kami DPRD. Dan kami secara lembaga, tadi saya minta izin di Ibu Ketua, dan Ibu Ketua menjawab, kita sudah ada komunikasi dengan Pak Gubernur untuk kita sama-sama ke. Oke, siap. Dan saudara, terkait. kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita masih akan, setelah kembali kita akan masih berbicara berkaitan dengan belanja daerah terbatas, bagaimana daerah bisa bertahan. Tetaplah bersama kami di Katong Baomong. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo!
Ya, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Ketong Bomong dan masih saya bersama dengan 3 orang narasumber saya. Dan kita sudah mengetahui bahwa seperti di keterbatasan fiskal ini juga berdampak terhadap tenaga P3K provinsi kita yang beberapa waktu lalu sempat viral bahwa rencana pemerintah provinsi untuk berhentikan 9.000 pegawai, ternyata ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan DPRD provinsi. Itu penjelasan awalnya. Nah, tapi saya kembali ke topik kita. Nah, saya kembali ke Pak Kaban Keuangan. Kita tahu bahwa fiskal, seperti Bapak katakan, bahwa fiskal kita sangat terbatas. Nah, apakah pemerintah provinsi telah melakukan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran untuk tahun 2026 ini, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi, berbicara tentang belanja daerah. Belanja daerah itu ada 4 bagian. Yang pertama itu namanya belanja operasi. Di dalamnya termasuk belanja pegawai. Ya. Yang kedua belanja modal, yang ketiga belanja transfer, dan yang keempat belanja tidak terduga, masing-masing dengan karakteristiknya. Yang paling besar itu adalah belanja operasi karena dia ada 8 jenis belanja. Salah satunya adalah belanja pegawai. Nah, di 2026 ini kita sudah berupaya untuk mengurangi porsi belanja pegawai dan barang jasa, di mana porsi itu kita pindahkan ke belanja infrastruktur. Kenapa saya katakan demikian? Karena 2026 sesuai dengan alokasi dana transfer, alokasi transfer untuk infrastruktur itu sudah tidak ada, dia nilainya 0. Oh. DAK fisik infrastruktur nilainya 0. Dengan demikian apakah kita tidak melakukan infrastruktur? Tidak. Yang telan. Kita tetap melakukan, tetapi dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Kita mengambil 10% dari pajak kendaraan bermotor untuk menambahkan ke infrastruktur. Kita kurangi beberapa belanja barang jasa dan belanja pegawai, kita kurangi untuk menambah ke belanja infrastruktur, sehingga infrastruktur walaupun tidak sesuai dengan amanat 40%, ya kita masih jalan. Nah, kita masih 19 lebih persen, infrastruktur masih berjalan di tahun 2026 ini. Itu antara lain. Karena kan salah satu belanja publik yang berciri publik yang paling kelihatan adalah belanja infrastruktur. Karena membangun sarana prasarana untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua kembali kepada masalah P3K. Jadi sebenarnya hitung-hitungan kita adalah kalau sampai 30% berlaku di 2027 dan tidak ada toleransi, walaupun nanti ada upaya jalur komunikasi pasti tetap dilakukan, pasti dengan dorongan Bapak Ibu di DPRD akan komunikasi dengan pemerintah ke kementerian terkait. Tapi perlu saya jelaskan bahwa kalau itu berlaku 30%, maka hitung-hitungan kita adalah kita harus mengurangi sekitar 546 miliar untuk mengurangi pegawai. Nah, 546 miliar itu kalau kita hitung-hitung, maka dia paralel dengan kurang lebih 9.000 tenaga P3K. Kenapa saya hanya omong P3K? Karena P3K ini adalah pegawai yang dikontrakan selama jangka waktu tertentu. Jadi kemungkinan ada yang sudah selesai, ada yang baru mulai, dan seterusnya. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk ASN juga. Bagi ASN yang kerjanya tidak betul, tidak disiplin, dan lain kan bisa terjadi, Pak. Tetapi ini kan sangat jarang. Ini sangat jarang, Pak. Sama-sama kita ASN. Ini sangat jarang. Tetapi kalaupun terjadi, maka yang paling rentan adalah kelompok P3K. Sehingga kalau 546 kita paralelkan, itu maka sejumlah itu. Nah, kita berharap bahwa karena di pasal 146 ayat 3 Undang-Undang 1 2022 membuka peluang untuk berkomunikasi antara Mendagri, Menpan RB dengan Menteri dimaksud adalah Menteri Keuangan. Nah, kita berharap itu bisa dibangun. Sehingga seperti Bapak Thomas sampaikan tadi dan Bapak Filemon sampaikan. Yang pertama, regulasi ini mestinya disesuaikan kembali. Apakah tidak berlaku untuk seluruh daerah secara merata, tentu pertimbangan kementerian, ataukah yang kedua diperpanjang, misalnya tawaran Bapak Thomas sampai 2035, 37 begitu, sampai dia netral kembali menjadi 30%. Pak Kaban, ya siap. Banyak yang berpikir terbalik.
Iya. Di luar sana orang berpikir bahwa karena pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2022 ini yang akan berdampak terhadap pengurangan biaya belanja pegawai, ini disebabkan karena fiskal daerah kita terbatas. Ternyata tidak. Bahwa belanja pegawai kita sudah alokasi 40%. Iya. Dan sesuai regulasi kita harus kurangi 30%. Sehingga dampaknya adalah tidak 9.000 ini terbawa. Bukan karena fiskal daerah kita kan? Iya, begini. Karena Namanya regulasi satu saya. regulasi Ya. itu kan karena sudah dikasih batas waktu 5 tahun dan Ya. berlaku paling lambat 2027. Nah sedikit lagi kita sudah susun anggaran 2027. Range mulai jalan. Tentu Nah. perencanaan ini sudah harus bisa dipikirkan. Nah oleh karena itu kalau dibilang fiskal kita terbatas ya memang terbatas. Tetapi sesungguhnya belanja pegawai yang ada di 2026 itu 40,29%. Kalau menjadi 30%, maka kita harus kurangi 10,29%. Nah, 10,29% angka seperti saya jelaskan Setaranya. tadi. Setara dengan sekian. Setengah triliun. Ya, jadi itu yang dikatakan itu untuk kita bisa sudah tahu nih tahun depan itu kalau terjadi maka langkah ini yang akan dilakukan. Tetapi untuk menuju ke sana kan ada punya cerita lagi kan Pak. Tidak mungkin serta-merta saat ini kita langsung kan tidak. Nah, tentu dengan berbagai cara seperti tadi yang disampaikan tadi. Undang-undang itu direvisi atau tidak berlaku seluruh Indonesia dan seterusnya tentu ini pertimbangan dari Kementerian. Nah, Pak Beni, ini juga ada titipan dari teman-teman di luar sana yang akan dalam waktu dekat akan memasuki Purna Bakti. Tahun kemarin kita masih memberikan penghargaan terhadap Purna Bakti itu angkanya 25 juta. Dan tahun ini mulai ada pensiun dari Januari sampai dengan Maret ini ada harap-harap cemas. Adakah tidak Pak? Karena dengan penghematan anggaran tadi. Belum dicabut, Efisiensi. belum dicabut. Terima kasih. Jadi begini, TPP, tambahan penghasilan pegawai, itu kan kita sudah alokasikan di tahun 2026. Tetapi tentu dia tidak sebesar yang tahun sebelumnya. Ya Pak Ronald ya, dia tidak sebesar tahun sebelumnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa untuk Bapak Ibu yang akan purna tugas itu tetap diberikan Pak. Tetap diberikan, Ya. oke. Makasih. Ya, itu kita puji Tuhan. Nah, saya ke Pak Filman. Pak Filman, tadi Pak Beni juga katakan kaitan dengan masih terdapat hutang kendaraan dinas di kabupaten yang belum terbayar. Upaya apa yang akan dilakukan oleh DPRD untuk bisa, kalau bisa mungkin pemerintah kabupaten juga punya inisiatif untuk membayar supaya terjadi peningkatan PAD, opsi pajak mereka dapat itu, Pak Filman. Oke, jadi memang temuan ini sudah kami bahas bersama dengan teman-teman Badan Keuangan dan juga pendapatan aset daerah terkait dengan kabupaten kota yang belum membayar kendaraan plat merah mereka yang temuannya angkanya lumayan tinggi di kabupaten kota masing-masing. Itu kami minta kepada teman-teman di Badan Keuangan dan pemerintah provinsi untuk menunda pembagi hasil supaya mereka bayar dulu yang menjadi hak kewajiban mereka, baru bagi hasilnya dilakukan. Dengan hal inilah ada upaya dari beberapa kabupaten kota yang mungkin sudah mulai sadar dan mungkin membayar. Tetapi ini bukan sekedar hanya kita menahan bagi hasil, tapi ini kita terus mendorong supaya upaya-upaya seperti ini jangan lagi terjadi. Karena ini merupakan upaya melawan hukum sebenarnya. Karena sudah dibahas dalam APBD tapi tidak dibayarkan. Nah, sedangkan mereka dapat opsi pajaknya besar. Nah, kalau opsi pajak ini bisa kita tahan, maka kita bisa kendalikan. Tapi karena opsi ini langsung juga ditransfer ke kabupaten kota, sehingga kita tidak bisa menahannya. Sehingga kalau bisa kita revisi kembali yang kita bilang aturan tadi, opsi 66%-nya itu. Supaya jangan juga ditransfer langsung ke mereka. Karena mereka tidak bayar tadi. Dan kendaraan itu kita temuannya besar angkanya. Jadi lewat kami, sudah RDP dan teman-teman, jadi keputusan akhirnya adalah bagi hasilnya ditunda Pak Beni ya. Ditunda sementara. Jadi itu sudah disepakati. Bagi hasil ditunda. Ya. Jadi supaya ada kerja keras juga bukan hanya pemerintah provinsi ya. Mungkin saya tambahkan, jadi memang tahun 2025 itu kan biasanya begini Pak, kita kan bagi hasil ke kabupaten itu kan kita selama 12 bulan. Nah, khusus untuk bulan November dan Desember karena waktu menyusun APBD kan tahun masih berjalan.
sehingga biasanya terbawa ke tahun depannya. Nah, karena dia punya hutang kendaraan dinas yang belum terselesaikan, ya sebesar hutang itu yang kami tahan dulu, tidak dibayar. Itu seperti saya bilang Pak Filmon itu benar. Itu kita lakukan itu sampai kita menunggu itu terselesaikan, pasti kita akan kembalikan. Dan itu sudah kami lakukan. Langkah itu tepat, Pak? Saya kira bagus itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi supaya semua sadar bahwa pajak itu kewajiban, Pak. Pajak kendaraan bermotor itu kewajiban. Baik itu milik pemerintah daerah maupun milik perorangan. Namanya wajib. Jadi wajib dibayar, tidak boleh tidak. Ya, saya kira apresiasi untuk pemerintah provinsi dan DPR. Tapi dari sisi kenyataan, Pak, ketika memimpin Kabupaten Lebak, apakah semua kendaraan dinas itu juga dikenakan wajib bayar pajak, Pak? Ya pastilah. Pastilah. Karena tanya Pak Beni itu, tanya Pak Beni itu. Nah, tergantung dari pemimpinnya mau atau tidak, kan begitu. Ini pemerintah kita nuntut masyarakatnya bayar, tapi pemerintah tidak bayar. Tidak bayar. Nah, ini memberi contoh yang tidak bagus sebenarnya. Memang upaya keras terus dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak Filmon, karena teman-teman dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah ini sampai door to door untuk mendapatkan nilai pajak supaya ada pertambahan. Tapi kalau kita bicara realisasi kaitan dengan sampai dengan triwulan 1, Pak Ben, realisasi dari 2,8 ini capaiannya sampai di titik mana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk memang biasanya awal tahun itu pajak itu belum maksimal, PAD belum maksimal. Karena banyak pekerjaan belum jalan, banyak hal yang masih dibenahi sana sini sehingga dia belum maksimal. Sebagai contoh sampai dengan triwulan 1 2026 ini PAD kita baru mencapai kurang lebih 8%. Tetapi kita tak berupaya. Kalau kita hitung-hitungan lurus kan, 100 bagi 12 kan satu bulan mestinya kan 8, sekian persen. Tetapi karena saya katakan tadi awal-awal tahun itu masih pembenahan sehingga kita baru mencapai di bawah 10%. Nah, tentu saya sampaikan bahwa setiap hari Senin kami rapim OPD yang dipimpin oleh Bapak Gub dan Bapak Wagub. Kita terus didorong itu, Pak. Yang kedua, dengan adanya tim percepatan optimalisasi PAD, kita berharap ada langkah-langkah cepat yang harus dilakukan. Jadi kita tidak lagi bekerja biasa-biasa saja, tetapi harus extraordinary ya Bapak Thomas. Jadi kita harus kerja lebih cepat sehingga percepatan PAD. Langkah cepat harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Thomas, capaian kita baru 8%. Apakah ini pencapaian positif, Pak? Saya pikir begini, Pak John. Mungkin pemerintah provinsi bersama dengan DPR membuat semacam roadmap. Roadmap pencapaian target pajak 2,8. Dia tidak linear tentu, tidak linear. Oh ya, pada awal-awal tahun anggaran itu seperti apa kondisinya? Nanti pada bulan berapa? Biasanya di bulan-bulan Oktober, mau tutup tahun itu dia biasa melonjak di situ. Proyek-proyek kan dikerjakan di situ, anggaran pemerintah. Karena memang kita APB ekonomi NTT ini adalah ekonomi APBD. Gitu. Jadi kalau APBD itu cairnya terlambat untuk proyek-proyek, ya pasti pajaknya juga terlambat, retribusinya terlambat. Gitu. Jadi dibuatkan semacam roadmap. Oh, Januari itu kira-kira berapa banyak ini? Februari, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Jadi masyarakat publik itu jadi tahu, oh di saat seperti ini kita harus bayar pajak ini, retribusi yang hari-hari kita harus bayar nih. Dan itu pemerintah daerah dan DPR bisa memantau, oh ya ini di bulan ini target terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, evaluasi. Apalagi setiap hari Senin ada rapat kerja rapat kerja. Itu luar biasa itu, Pak, luar biasa. Tetapi upaya peningkatan pajak sesuai dengan ilmu ekonomi, upaya peningkatan pajak tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai itu menurunkan kesejahteraan. Jadi upaya pemerintah adalah
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menunjukkan lapangan kerja yang luas, orang bekerja, pendapatannya naik, bisa bayar pajak perorangan, pajak kendaraan bermotor, dia pergi parkir di di NTT Mart, bayar retribusi, bayar pajak dan sebagainya. Dia beli kena pajak. Jadi diperlukan sebuah skenario besar untuk mencapai 2,8. Bukankah pemerintah provinsi telah melakukan itu, Pak Thomas? Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, salah satunya lewat NTT Mart tadi. Apakah tidak cukup di situ, Pak? 5% pertumbuhan ekonomi terlalu stagnan untuk sebuah provinsi seperti NTT. Ekspansinya rendah sekali. Rendah sekali. Akhirnya nanti yang sasaran Pak Beni misalnya mau pajak naik, mau retribusi naik, lain-lain PAT naik, menjadi kendala di situ. Kami mau bayar pajak kendaraan, sementara kami mau makan juga susah nih. Kenapa makan susah? Karena pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kesempatan kerja bagi mereka. Oke, saya ke Pak Filmon. Pak Filmon, kalau tadi kita sudah mendengar bahwa saat ini fiskal daerah kita sangat terbatas. Nah, bagaimana DPRD akan memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien? Oke, jadi kami setiap 3 bulan, tribulannya, kami memanggil semua OPD yang telah memaparkan semua program masing-masing, sehingga memang kita lihat bahwa di tengah fiskal kita yang cukup rendah, memang menjadi prioritas yang di dinas terkait atau di OPD terkait itu kami pantau terus, sehingga tidak keluar dari apa yang dijelaskan Pak Beni tadi. Jadi optimal dalam keuangan daerah pun kami pantau, sehingga memang tadi belanja publiknya mungkin menjadi fokus kami tadi di jalan, dan di dinas-dinas lain yang memang tidak ada dampak belanja publiknya, itu memang tidak ada anggaran di sana juga. Itu kami sudah panggil setiap 3 bulan, itu kami rapat bersama karena mereka bagian dari OPD pengampu pajak dan retribusi. Sehingga memang tadi yang dijelaskan betul bahwa ada dinas terkait juga yang tidak ada uangnya di sana, begitu. Jadi memang di efisiensi oleh teman-teman itu cukup diperketat benar-benar. Jadi penggunaan anggaran di tengah ini memang betul-betul terpusat, terkonsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan yang betul menjadi prioritas Pak Gubernur. Termasuk tadi beliau punya program yang NTT Mart, One Digital Product itu juga kita betul-betul kemarin itu cuma hanya diserap 3 miliar. Sebenarnya kan 7 miliar Pak Beni ya, betul. Tapi kami sampai dengan cara efisiensi kami pantau semaksimal mungkin sehingga anggaran yang digunakan juga terbatas. Karena tadi kita konsennya supaya semua program beliau bisa terjangkau atau tercapai, sehingga memang efisiensi itu harus dilakukan, dievaluasi oleh DPR. Oke, baik. Kita tidak punya banyak waktu nih, Pak Beni, Pak Firman, dan Pak Dokter. Sebagai closing statement, topik kita anggaran daerah terbatas, bagaimana daerah bisa bertahan. Pak Ben, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih para pemirsa semua. Kalau bicara kapasitas fiskal, kita tahu kapasitas fiskal provinsi ini rendah. Tetapi bukan berarti melemahkan semangat kita untuk melakukan pelayanan publik. Kita tetap berusaha semaksimal dan semampu kita untuk mengatur belanja daerah ini sebaik mungkin untuk kepentingan publik. Di tengah-tengah efisiensi, di tengah-tengah pemotongan anggaran pun kita tetap berusaha. Dan itu kita rasakan. Oke, baik, Pak Filmon. Baik, jadi kami tentu dengan semangat ayo bangun NTT ya, kita terus mendorong pemerintah supaya terus berupaya mengoptimalkan semua pajak daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Beni, supaya pada dasarnya adalah memang kita lagi kekurangan dana transfer, sehingga tidak ada cara lain dengan kita bicara lantas uang ada, tidak bisa. Pemerintah dengan DPR sebagai mitra, kami terus berupaya untuk mendorong itu, dan kita kolaborasi
Bahkan kami sampai dengan Komisi 3 turun ke daerah. Kami sidak setiap kabupaten kota yang memang mempunyai samsat di mana-mana, UPD di mana-mana. Dan kami juga setiap 3 bulan itu kami panggil semua BUMD yang ada di provinsi NTT dengan bagaimana caranya mereka bisa memberikan dividen kepada daerah kita. Itu cara kami di Komisi 3. Dengan tujuan pada akhirnya adalah harus tercapainya semua program-program pemerintah yang sudah dirancang dalam APBD. Oke, baik. Terima kasih. Pak Dokter? Baik, terima kasih Pak Jo. Kalau dari perspektif ekonomi, masa depan pelayanan publik tidak boleh terputus. Oke. Ya, dia tidak boleh terputus karena apa? Itulah pemerintah ada. Pemerintah ada itu untuk melaksanakan pelayanan publik itu. Karena itu mungkin dari pihak Pemprov kalau terkait dengan rasio ASN kita di NTT ini, kalau saya tidak salah ada 140 ribuan ASN. Jadi rasionya memang timpang sekali. Yang kita butuhkan itu lebih kurang 70 ribu untuk melakukan pelayanan publik yang sesuai. Karena itu ke depan mungkin diperlukan semacam restrukturisasi birokrasi, reformasi birokrasi. Oh, ini yang tahun depan yang pensiun sekian, apakah perlu diganti? Kalau tidak perlu, tidak perlu. Karena nanti akan mengganggu belanja. Dan yang kedua, tanpa perbaikan ekonomi, tanpa pertumbuhan ekonomi yang bagus, jangan berharap PAD meningkat. Nah, kalau PAD tidak meningkat, pelayanan publik pasti terganggu. Jadi ini siklus. Jadi mau NTT marke apa ke, semua ke depan fokus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dan kita punya potensi besar, perikanan, pertanian, peternakan, dan UMKM. Yang disentuh oleh NTT Mart kemarin itu kan baru UMKM. Tetapi 60% petani, peternak, nelayan ada di mana? Kapan disentuh supaya pertumbuhan ekonomi itu meningkat? Saya pikir hilirisasi harus menyentuh mereka. Bukan OFOP. No. Harus hilirisasi. Nah, dengan hilirisasi, pengusaha-pengusaha akan tertarik ke situ. Industri akan muncul di Jadi situ. kata kuncinya adalah hilirisasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Badan Keuangan Bapak Benny Meno. Saya ucapkan terima kasih untuk anggota Komisi 3 DPRD Provinsi NTT Pak Filmon Luasana. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pengamat ekonomi, juga akademisi Dr. Thomas Ola Langgodai yang sudah memberikan pemikiran untuk kita semua, dan tentunya terima kasih untuk pembahasan yang sudah terjadi. Terima kasih untuk Bapak-Bapak. Kita terus optimis, kita harus punya optimisme bahwa target 2,8 akan tercapai. Ada berbagai cara yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang pasti, memang fiskal daerah terbatas, tapi pelayanan publik untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak akan terganggu. Itu janji pemerintah. Dan kita harap itu bisa terrealisasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya John Hayun ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.